Judul Hanya Engkau. Katanya kartu remi punya probabilitas kecil buat dimenangkan. Maka kian malam, perkumpulan ini hanya semakin seru. Semakin menuntut giliran menang satu-satu. Batang rokok bergilir menjadi abu dan air suling yang kiranya sudah butuh dihangatkan itu tak satu dua kali mengisi ulang cangkir-cangkir perorangan. Kalau katamu, malam yang kian larut dan bulan yang kalah oleh awan abu itu tak enak jadi hawa peneman. Persetan saja buatku. Euforia di sudut kamar ini begitu seru. Kebul rokok yang bisa keumbus ke sana situ. Kemenangan Remi yang sudah jadi candu. Dan bayangkan saja betapa mantapnya gadis-gadis molek itu yang ikut jadi door prize tambahan. Akan tetapi preman pasar ini sudah gila. Sialnya, malam ini aku duduk di sebelahnya. Dia gila, tapi selalu menang. Dia menang karena dia bilang dia selalu berdoa pada Tuhan sebelum dia mulai main. Benar, makanya aku sebut dia gila. Dia sungguhan gila kalau benar-benar berdoa sebelum main maksiat ini. Tapi kalau dia benar berdoa dan menang, maka Tuhan yang sudah gila. Kupikir Tuhan hanya merestui hambanya di luar jalan kemaksiatan saja. Aku tak paham soal syariat agama. Tapi judi tentu melenceng jauh dari itu. Tapi persetan, aku lagi butuh uang, ibu butuh obat dan bapakku yang biadab itu meninggalkan tagihan utang dari main judinya. Aku tidak paham konsep berdoa pada Tuhan untuk dapat uang, tapi kalau cara preman gila ini berhasil, kenapa aku tidak? Aku dan preman ini kan sama saja brengseknya. Kurasa preman ini tahu caranya berdoa. Ngomong-ngomong, sedangkan aku sendiri tak ingat kapan aku pernah berdoa. Menyentuh kitab Tuhan saja aku tak ada niat dengan sengaja. Dan seringkali aku putar balik cara lain yang tak dekat dengan musola. Ya, anggap saja aku sudah lama meninggalkan Tuhan. Atau bahkan belum pernah mendekatinya. Tapi sekarang aku sungguhan butuh uang. Entah kerasukan setan apa. Tanpa sadar aku mulai menengadahkan tangan. Mulai berdoa, harap-harap cemas dengan cara gila ini. Dia menatapku dengan raut muka aneh. "Hen," tegurnya pendek. "Lo gila. Aku tidak tahu dengan jalan pikirannya. Aku hanya mengikuti apa yang dia lakukan dan dia melabeliku gila. Lalu bagaimana dengannya?" Benar-benar konyol. Benar-benar tak masuk akal. Aku yang hanya seonggok daging berdosa ini mendapatkan lotre. Aku berlari ke arah orang-orang yang ada di tempat seraya berteriak. "Wow, gila, aku beneran dapat. Siapa sangka ini akan berhasil. Jika akan terus-menerus berhasil, mungkin aku akan selalu menggunakan cara ini." "Hei, kamu mengambil caraku untuk menang," gertaknya yang tiba-tiba mencengkram erat ke aku. "Apa-apaan nih? Kau pikir hanya kau yang bisa berdoa?" Balasku melepaskan cengkramannya dengan kasar. Pikiran dia bagaimana sih? Apa dia pikir aku akan mengambil hati Tuhan lalu kemudian Tuhan akan mengabaikan doanya? Yang benar saja, aku bahkan tidak tahu ini akan berhasil. Bukannya Tuhan tidak seperti itu. Bukannya Tuhan suka jika umatnya berdoa kepadanya. Bahkan aku yang tidak mengenal Tuhan saja dikabulkan. Lalu bagaimana jika aku mengenalnya? Apakah semuanya akan sesuai dengan keinginanku? Malam ini aku berhasil pulang dengan membawa uang yang sangat banyak. Ternyata benar ya, uang itu pembawa kebahagiaan. Rasanya salah sekali jika aku anggurkan uang ini. "Bang, bungkus 2 botol Amer dong." "Biar ku bayar sekarang juga," cetus Hendra kepada pemilik warung yang menjual berbagai macam minuman keras dan beralkohol. Pemilik warung langsung menyiapkan apa yang akan Hendra beli saat itu juga. "Kau butuh apa lagi? Biar ku ambilkan," kata si pemilik warung. "Sudah cukup, Bang." Rupanya sudah cukup Hendra memborong 2 botol Amer untuk malam ini. Sedikit Hendra bertanya kepada pemilik warung. "Kau percayakah, Bang? Tuhan selalu baik?" "Oh tentu, apapun itu bentuknya Tuhan selalu beri yang terbaik untuk hamba-hambanya." "Kau lihat aku. Ya, aku pun tahu apa yang kujual dan yang kau beli itu sesuatu yang haram. Tapi apa yang Tuhan berikan padaku? Tuhan tetap beri aku rezeki meskipun aku berjualan seperti ini." Jawaban yang lumayan panjang dari si pemilik warung. Betul itu, Bang. Asal kau tahu, Bang, uang yang kupakai untuk membayar semua ini uang hasil judi. Tapi sebelumnya
berjudi, aku berdoa pada Tuhan. Dan lihat, Tuhan memberi kemenangan untukku hingga aku bisa menikmati 2 botol Amer ini. Sebenarnya aku pun bertanya-tanya mengapa Tuhan bisa mengabulkan doa sekonyol ini. Namun, aku teringat beberapa waktu lalu di sebuah musola yang hendak kulewati. Samar-samar ku dengar penceramahan mengatakan bahwa Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Apa mungkin ini maksud dari ucapan penceramah tersebut? Tuhan memang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, bahkan kepada seorang pendosa seperti aku yang tidak mau mendekat, bahkan tidak mau mengenal Tuhan. Namun Tuhan tetap mau mendengar dan mengabulkan doaku yang entah benar atau salah. Hatiku bergetar mengingat hal itu. Ingatan tentang hal itu tampak hanya jadi figuran yang sekilas lewat dalam pikiranku. Nyatanya, setelah minum Amer ini, aku lanjut melupakan Tuhan lagi. Sibuk dengan urusan duniawiku sendiri. Aku kembali pada realitas kehidupan kotorku jadi manusia yang tak tahu diri. Bangun tidur lalu mandi, makan pagi, keluar bermain catur dengan pemudi yang tak tahu diri juga pastinya. Pulang lalu mandi, tidur dan berlanjut seperti itu lagi di keesokan harinya. Usiaku sudah sampai di pertengahan 20 tahun, namun tampaknya atmaku masih terjebak di usia remaja tanggung. Ditambah aku punya uang judi ini yang buat aku bisa menikmati hidup seolah-olah sebentar lagi akan mati. Aku jadi semakin terjebak pada lingkaran setan yang aku buat sendiri. Berhari-hari nyatanya berlalu juga. Siapa sangka, kemenangan Remy membuat hidupku berubah 180 derajat. Atmaku menjadi bugar, tubuhku jadi lebih berisi, otakku jadi lebih ringan dibawa kemana-mana. Semua itu karena segepak uang hasil perjudian yang katanya haram. Ya, memang haram, tapi sinkron hati belum mementingkan itu. Aku hanya peduli pada hal-hal keduniaan. Pada kehidupan ibuku yang mulai membaik tentu saja akibat uang Remy itu. Obat untuk ibuku terpenuhi, utang bapakku yang biadab itu juga mampu aku nutupi. Aku jadi bisa makan 3 kali sehari, membeli sebungkus batang candu tiap hari dan pastinya air suling yang biasanya hanya aku nikmati sebulan sekali. Kemakmuran hidup hanya tentang uang, untuk uang, dan karena uang. Tetapi aku takut uang ini pasti akan terkuras habis bila aku pakai terus-menerus. Sedangkan aku belum mendapatkan pekerjaan yang layak. Aku juga bukan seseorang yang pandai berbisnis. Ya, bagaimana juga mana mungkin orang yang tak lulus SD bisa berbisnis. Meskipun begitu, aku tetap saja seperti ini, beranggapan bahwa uang ini tak akan ada habisnya. Dentingan jarum jam yang berputar membuyarkan ego otakku. Aku menengok ke arah dapur untuk memastikan bahwa ada hidangan yang dapat disajikan untuk keluarga kecil ini makan. Kosong, hanya ada sisa, kiranya hanya setetes. Amer yang tampaknya tak akan terasa jika terpaksa aku teguk. Sedang mencari apa, Hen? Ibuku menyapaku dengan senyuman tua. Garis keriputnya yang sungguh menggetarkan hati itu tampak ikut terangkat mengikuti cara diet senyum. Tidak, Bu, aku hanya sedang mengecek hidangan untuk makan malam nanti. Aku bergeser mendekat ke arahnya. Tapi ternyata sudah habis semua ya, Bu. Ibuku menatapku ragu. Ia melangkah mendekati kulkas yang baru saja kubeli seminggu yang lalu. Tentu saja dengan sistem cicil. Terlihat isinya benar-benar kosong. Kalau begitu, belikan ibu tempe di warung, Hen. Ibuku melangkah balik ke arahku, mengeluarkan selembar uang 5.000 rupiah yang struktur kertasnya sudah tak beraturan. Tidak, Bu, aku masih ada uang, tak perlu lagi kita makan tempe. Aku masih mampu untuk membeli ayam. Aku mencoba meyakinkan ibu. Orang makan tempe bukan berarti miskin. Kalau memang kau masih punya uang, simpan saja. Lagi pula kita sudah makan enak dari kemarin. Lebih baik uang itu ada yang kau sedekahkan, Hen, agar kita kaya di mata Tuhan nanti. Ibuku kekeh memberikan uang 5.000 itu untukku. Aku benar-benar masih ada uang, tapi memang kalau untuk seminggu ke depan, jika terus-terusan makan ayam, kiranya sudah benar-benar habis tak tersisa. Namun hari ini, ibuku justru berkata untuk menyedekahkannya juga. Aku benar-benar tak habis pikir jalan pikiran ibu.
Ibuku bisa dibilang orang yang patuh dan percaya terhadap Tuhan. Dia bahkan menolak keras perjudian. Kecuali perkara dari mana uang ini aku dapatkan. Aku tidak pernah bohong pada ibuku. Sungguh, aku balik menatap ibuku heran. Kalau aku sedekahkan uang ini, apa yang kita dapat, Bu? Ibuku tertawa mendengarnya. Tentu saja kekayaan, Hen. Kekayaan untuk bekal di akhirat nanti. Kau pikir semua orang yang kau dapat dari siapa? Dari judi itu. Itu semua dari Tuhan. Aku kaget mendengar ibuku mengatakan tentang judi. Bagaimana dia tahu? Padahal sudah aku katakan padanya bahwa uang ini aku dapat dari pekerjaan baruku. Bagaimana ibu tahu tentang itu? Tanyaku terlampau cepat seakan menuntut jawaban dari ibu. Ibu menatapku tenang. Kau bilang bahwa semua itu kau dapatkan dari pekerjaanmu. Tapi hari-harimu hanya kau isi dengan bermain catur di pos ronda. Ibu pun jeda kalimat menatap mataku lekat. Ibu tahu, tapi ibu diam saja karena ibu tahu itu semua kau lakukan demi ibu juga. Ibu mengulurkan tangannya, menggenggam tanganku. Kau anak yang sangat baik, Hen. Tapi jangan sampai kau terlena akan dunia fana ini. Ibu sungguh takut kau akan jadi seperti bapakmu. Awalnya sekali berjudi, kemudian lagi dan lagi. Mata ibu terlihat berkaca-kaca sekarang. Ibu dan bapak gagal menjadi orang tua yang baik. Ibu dan bapak tak pernah mengajarkanmu mengaji, tak pernah mengajarkanmu untuk mengenal Tuhan. Tapi ibu harap kau masih mau dekat dengan Tuhanmu, Hen. Ibuku diam sejenak, mengelus pelan rambutku. Ibu sudah sangat tua. Yang ibu harapkan sekarang bukan perkara duniawi, Hen. Ibu hanya mengharapkan doa. Doa dari anak ibu satu-satunya. Doa untuk bekal ibu tiada nanti. Entah sejak kapan air mengalir dari pelupuk mataku. Melihat ibu terlampau serius menasihati. Hatiku gelisah. Teramat takut sesuatu buruk terjadi padanya. Aku rasa nasihat ibu bukan hanya sekedar harapan, namun lebih terkesan sebagai doa yang menuntut. Tapi aku takut untuk berdoa lagi. Bukan karena takut dikabulkan. Lagi pula, siapa yang tidak mau dikabulkan doanya oleh Tuhan? Tapi aku takut, karena aku merasa dipantas untuk berdoa lagi. Aku malu karena masih menjadi seseorang yang brengsek. Sedangkan Tuhan yang maha sempurna itu mau mengabulkan doa orang yang macam aku saja sudah aneh. Apakah Tuhan akan menerima tobatku jika berdoa saja aku masih belum tahu caranya? Aku berjalan menuju kamar ibuku. Sudah seharian ini ibuku tidak keluar kamar. Aku penasaran apa yang tengah ia lakukan sampai betah sekali di dalam kamar. Ceklek. Aku membuka pintu kamar dan melihat ibuku yang sedang tidur terlentang. Aku mendekatinya, lalu mencoba untuk membangunkan dengan lembut. Ibu, bangun. Gugahku dengan sedikit menggoyangkan tubuhnya. Hening, tak ada respon darinya. Kulihat wajahnya sangat pucat. Dek, tiba-tiba jantungku berdetak lebih kencang. Apa ini? Apa yang terjadi? Kemudian aku mengecek nadinya. Aku panik. Dan sangat panik karena nadinya tidak ditemukan, ditambah nafas ibuku sudah tidak terasa. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Aku menggelengkan kepala mencoba untuk tetap tenang. Ibu bangun. Ini terlalu cepat, Ibu. Ibu jangan tinggalkan aku sendiri. Tanpa sadar aku sudah meneteskan air mata. Dasar tidak tahu diri. Baru sekarang kamu menyesal, hah? Sudah terlambat. Aku akan membawa ibumu ke neraka. Tiba-tiba ada sosok makhluk besar, bertaring dan memiliki mata merah yang sedang duduk di sebelah ibuku. Aku sangat terkejut saat melihat sosok yang tiba-tiba muncul. Tidak, jangan bawa ibu. Bawa aku saja, jawabku. Aku berteriak kencang saat tiba-tiba diriku terjatuh ke dalam lubang yang sangat dalam. Sesampainya di dasar lubang, aku melihat tempat yang sangat-sangat luas. Di sini sangat panas. Aku mendengar suara jeritan minta tolong dari berbagai sudut. Melihat orang-orang yang dirantai lehernya, kemudian mereka diseret ke dalam air yang sangat panas dan tubuhnya dibakar. Melihat hal itu, aku menangis meminta ampun. Ya Tuhan, ampunilah hamba. Sembari bersujud, aku terus meminta ampun. Itu adalah hukuman untuk orang-orang sepertimu yang akan menjadi temanku di sini.
Sosok makhluk besar itu kembali dan membawaku ke tempat semula, kamar ibuku. Aku terbangun dari mimpi buruk. Untung saja tadi hanya mimpi, ujarku seraya menggelap keringat yang sudah bercucuran di dahi. Tapi, mimpi apakah itu? Kenapa seram sekali? Lanjutku bergedik ngeri. Kulihat jam di atas meja menunjukkan pukul 4 pagi. Tiba-tiba terdengar suara azan subuh. Baru kali ini aku mendengar suara azan subuh. Ternyata seperti ini bunyinya. Rasanya sangat lembut sekali mendengar suara azan itu. Aku melangkah keluar kamar menuju ke dapur untuk meminum air putih. Selepas azan itu berhenti, hatiku kembali gelisah. Entah kenapa kaki dan hatiku ingin sekali menuju ke azan itu berasal. Aku masuk ke kamar mandi untuk berwudu. Meskipun aku melakukannya tidak sesuai urutan. Tapi selepas itu pun hatiku belum tenang. Aku memutuskan untuk pergi keluar untuk mencari dari mana suara azan itu berasal. Kakiku benar-benar membawaku ke tempat ini. Tempat yang seumur hidupku belum pernah aku tapaki. Aku masuk ke tempat ini, sudah terlihat ramai orang-orang sholat. Dengan ragu-ragu, aku mengikuti gerakan mereka dari belakang. Hatiku terasa amat tenang mendengar lantunan ayat itu. Selepas sholat, tiba-tiba raga ini ingin bersujud. Dirundung rasa bersalah yang melangit. Hatiku sungguh pedih tak karuan. Ribuan kali aku menabung dosa, tak pernah sekalipun baliknya dikala aku sedang terbuai nikmat dunia fana ini. Tapi di malam ini, bak petir melintas di atas awan gelap. Datang bisikan hanya Tuhan yang bisa menerimaku kapan saja. Berlumur dosa pun Tuhan mau menerimaku. Tak punya malu, aku bersujud dikala hancur. Nama saya Mutiara Dava Matsusita, kelas 12 IPA 4 dari kelompok 5. Cerpen Hanya Engkau diadaptasi dari puisi dengan judul yang sama, Hanya Engkau, karya Jalaluddin Rumi.